Blok mesin truk inline six yang sudah tak terpakai di Pakistan tidak langsung dibuang begitu saja, melainkan bisa didaur ulang menjadi item defense yang sangat overpower. Sebelum didaur ulang, blok mesin ini perlu dihancurkan secara manual dengan basic attack yang sudah diperkuat dengan Endless Battle dan Berserker Fury, sehingga damage yang dihasilkan mengandung true damage dan kritikal yang mengerikan. Hero power dari mekanik Pakistan sungguh mengagumkan. Bahkan di early sampai late game masih belum ada yang bisa mengcounternya. Bermodalkan palu Mjolnir, beliau sanggup menghajar balok mesin sekeras baja. Tenaganya sungguh mengagumkan. Bayangkan saja, mengayunkan palu sebesar itu memerlukan tenaga dan kekuatan yang tidak sedikit. Apalagi beliau melakukannya seharian, overpower parah. Blok mesin yang sudah dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil, kemudian diangkut menggunakan angkong ke base mereka di dekat tungku pembakaran. Mereka menggunakan pesawat sederhana berupa lift yang digerakkan menggunakan tenaga diesel untuk mengangkut serpihan blok mesin ke lantai 2, di mana tempat lubang tungku pembakaran berada. Pesawat sederhana mampu menambah movement speed semua anggota tim sebesar 50%. Di lantai 2 sudah standby player lain yang siap menghantarkan serpihan blok mesin ke dalam lubang neraka. Batu kapur dengan jumlah yang tertakar digunakan sebagai material campuran dalam proses peleburan. Batu ini memiliki fungsi untuk menyeimbangkan kandungan oksida dalam campuran, membantu pembentukan selak, mengikat tabung kokas dan batu-batu ikutan, dan mengatur keasaman terak. Pasir cetak digunakan untuk membuat cetakan. Pasir ini harus dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Mereka membuat mesin pengaduk pasir dengan penggerak gardan yang mereka ciptakan dengan memodifikasi gardan truk. Kreatif tanpa batas. Aspal cair digunakan untuk campuran dengan pasir cetak. Ini diperlukan karena untuk membuat cetakan cakram diperlukan material yang tidak mudah hancur untuk mengisi detail-detail kecil di dalam cetakan. Bedak bayi digunakan untuk memisahkan bagian atas dan bawah agar tidak menyatu. Mereka menggunakan cover cetakan khusus yang sudah dibuat mengikuti standar internasional. Pasir cetak dituangkan hingga memenuhi wadah. Mereka perlu memadatkan pasir ini menggunakan linggis agar cetakan tidak mudah hancur. Setelah itu, ratakan permukaannya sampai benar-benar rata dengan tongkat. Balik cetakan tersebut dan lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Setelah itu, bawa cetakan ini ke tempat perkumpulan yang sudah disediakan. Pastikan agar lubang saluran tidak tertutup dengan dosa. Gunakan pelontar api untuk mengeringkan cetakan secara instan. Proses ini harus dilakukan untuk meningkatkan persentase kemenangan tim hingga 90%. Selanjutnya, membuat pembatas cakram dengan proses yang sama. Pembatas cakram ini digunakan untuk membuat celah di antara cakram. Proses pengeringan cetakan dilakukan dengan cara yang berbeda. Mereka menggunakan oven raksasa yang mampu menampung ratusan cetakan. Pria ini harus menata cetakan dengan mempertimbangkan jarak maksimal antara satu cetakan dengan yang lainnya. Setelah itu, gunakan rongsok bekas yang tak terpakai untuk dijadikan bahan bakar dan tutup oven hingga rapat. Pintu yang digunakan masih sangat sederhana. Beliau harus menggotong pintu ini secara manual dan dicakak dengan tongkat besi agar tidak roboh. Cetakan yang sudah matang harus segera diangkat dan ditiriskan agar tidak membusuk. Cetakan ini kemudian diletakkan di tengah untuk memisahkan kedua kubu. Setelah itu, tutup cetakan secara perlahan. Lubang saluran juga harus ditutup agar tidak